maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing wajib 8 hari, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Tidak termasuk keturunanmu yang wajib 8 hari, Abang. Iya, yang dibeli berarti budak. Ini kan sudah, Bang. Di sini kan sudah di sini. Ya di sini kan sudah, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Berarti kan ini budak. Budak juga wajib hukumnya disunat di waktu dia berusia 8 hari. Iya, kecuali tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ya, tidak termasuk keturunanmu. Di luar dari keturunan Abraham dan kriteria tentang orang-orang yang berada dalam rumah, orang yang dibeli, itu tidak wajib hukumnya disunat di masa 8 hari. Ya. Boleh 1 tahun, boleh 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Oke. Jelas nggak nih ayatnya, Bang? Jelas nggak ayatnya? Jelas nggak ayatnya? Berarti seluruh laki-laki di muka bumi ini, ya berarti, Bang, seluruh laki-laki di muka bumi ini wajib disunat terkait kepada keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham, orang yang lahir di rumahnya, orang yang dibeli dari orang asing, itu wajib 8 hari, kecuali orang-orang di luar dari orang-orang tersebut yang dijelaskan tadi. Bersunat, tapi hukumnya bersunat wajib, tapi masalah waktu tidak harus bebas. 8 hari, begitu ya. Ya, paham kan? Paham kan? Paham. Terus Kristen ini dari mana ajarannya tidak disunat, Bang? Belum selesai. Bang Erik baca ayat 18-19. Terus masih di bab yang sama. Baca ayat 18-19. Bacakan. Kepada sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ya. Tapi Theos berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia dan menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Apa perjanjiannya? Menuhankan Tuhan yang Esa. Ini menuhankan Tuhan yang Ini ngomongin sunat ini. Tadi jelas. Ini 17. Ya. Ayat 17. Ini nggak ada hubungannya sama sunat, Bang. Tadi baca sampai angka ayat 14 toh. Nah, ini saya bilang baca ayat 18-nya. Yaudah gini. Ini perikopnya belum menurut habis, Anda, Pak. Begitu. Jadi begini, Pak Erik. Itu perjanjian surat sudah selesai. Perjanjian surat sudah selesai. Begini, Pak Erik. Saya tidak menafikan bahwa kalimat yang Pak Erik bacakan itu tidak salah. Itu benar. Begitu. Tapi apa yang Pak Erik pahami tidak seperti yang kami pahami. Begitu. Itu persoalannya. Nah, tidak seperti yang kami pahami. Karena ayat 18 dan 19 ini mengatakan, aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ishak, Pak. Yang lain nggak ikutan, Pak. Jadi Ishak cuman Ishak doang diberikan. Berarti Abraham. Saya bantu. Berarti Abraham tentang bagaimana? Tentang Ismail, Bang. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Ismail juga diberkati. Iya, betul. Ku buat beranak cucu yang banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Nah, di manakah keturunan Ismail? Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, ayat 21, Pak. Ya, apa saja perjanjiannya? Ya, ini kita ngomongin bab sunat, Pak. Aduh, jangan bilang apa saja. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah sunat sudah ini masalah sunat sudah selesai, Bang. Belum. Bapak ini dulu baca dulu ya. Antara bagimu, ya, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tunggu tahun yang akan datang dan pada waktu seperti ini juga. 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Theos meninggalkan Abraham. Ya, setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua yang lahir di rumahnya dan juga orang yang dibelinya dengan laki-laki isi rumahnya. Ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu. Nah, ini masih ngomongin kapan nih, Pak? Yaudah, berarti Ismail juga disunat kan? Berarti Ismail disunat kan? Tapi Ismail disunat, umur 13 tahun, Pak. Perjanjian ini harus 8 hari, Pak.
isi dalam perjanjian harus 8 hari. Ismail 13 ya. tahun, Pak. Oke, nggak ada masalah. Berarti beda ya, berarti Abraham mengajarkan kepada kedua putranya untuk disunat kan? Iya. Tapi ya Ismail tidak termasuk ke dalam perjanjian karena ini urusan sunat, ini urusannya dengan Kanaan, Pak, dengan kepemilikan. Lalu setelah Ismail sunat, lalu Ismail menikah punya anak, terus Ismail nggak mengajarkan anaknya untuk bersunat? Mengajarkan, Pak. Sampai seluruh keturunannya kan? Mengajarkan, iya betul. Sampai ke Bani Kedar kan? Betul. Bani Kedar sampai ke Rasulullah kan? Iya betul. Ya sudah. Iya betul. Tapi dia persoalannya dia tidak termasuk dalam perjanjian, Pak. Karena perjanjian itu 8 hari, Pak. Dan harus dari Bani Ishak. Begitu, ya, masalahnya, Bang, intinya masalahnya kan disunat, Bang. Iya, tidak Kejadian masalah. 17 nomor 12 tadi, Bapak terkecuali yang bilang 12 tadi kan disunat harus 8 hari, Pak. Disunat harus 8 hari. Untuk Matiyu ketahui ya, ketahui. Ya, bahwa gimana Bapak? Itu di dalam Islam hukumnya bukan wajib. Ya. Khitan itu di dalam Islam hukumnya tidak wajib. Iya, betul. Namanya aja sunat. Ya? Betul. Kalau tidak dilakukan tidak dosa. Tapi kalau sunat, kalau yang Bapak jelaskan ini sunnah, Pak, bukan sunat, Pak. Ya, kalau kita bicara sunat ini dalam konteks khitan, Pak, khatan, Pak, bukan urusan sunnah. Khatan, iya. Khatan Iya. itu hukumnya apa? Yang saya tanya. Sunat itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Kenapa? Wajib apa sunat apa makruh? Ya dia masuknya sunnah, Pak, bukan sunat. Sunnah. Iya. Sunnah itu apa? Sunnah itu apa coba? Kalau yang kami pahami di sini sunnah, Pak. Nggak tahu kalau bahasa aslinya seperti apa, saya nggak tahu ya. Enggak, sunnah itu apa artinya? Sunnah itu artinya kalau dilakukan mendapatkan kebaikan, kalau tidak dilakukan tidak berdosa, Pak. Itu sunnah itu artinya jalan kecil yang ada di padang pasir menuntun setiap orang menuju kepada satu tempat, itu sunnah. Ya, oke. Iya, iya. Jadi kata benda di situ. Iya, berarti urusannya kan kulit katan ya. Itulah dia bentuknya hukum tidak berdosa. Iya, baik. Udah. Iya. Selesai. Baik, terima kasih. Nah, ya. Oke, lanjut ke saya ya. Lanjut ke saya ya. Iwan Pila saya terpental. Iwan Pila bantu di tap layar, saudara. Tap layar. Bantu tap layar teman-teman. Follow akun saya teman-teman biar kuat. Oke, izin ya sekali lagi ya. Ya. Bang Dewa, assalamualaikum. Bang Dewa, waalaikumsalam. Ya, ada Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Bang Matthew sekali ya terakhir ya. Ya. Oke. Tadi terkait dengan perjanjian sunat itu dikhususkan menurut Anda ya, dikhususkan 8 hari. Iya. Ya, apapun itu intinya wajib disunat. Mau 8 hari mau sampai kapan terserah. Ya, tidak 8 hari, terkhusus ya. Terkhusus itu 8 hari untuk orang Yahudi, Pak, untuk Bani Ishak. Yahudi, oke. Ya. Oke, wajib hukumnya ya. Apabila mereka meninggalkan hal itu berarti mereka berdosa ya. Iya. Artinya mereka melanggar firman Tuhan ya. Iya, betul. Oke. Di Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Ini tentang pengajaran Paulus. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi. Semua orang Yahudi yang tadinya wajib disunat, apa kata Paulus selanjutnya? Yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Itu pertama. Yang kedua, Kisah Para Rasul 21 nomor 21. Anda jangan standar ganda ya Bang, izin ya. Sebab engkau mengatakan 21 ya. Oke. 21 ayat nomor ayat 21 juga sama. Ayat 21 juga. Oke. 21 Pak. Iya. Iya, tetapi mereka Sebab mendengar engkau mengatakan ya, sebab engkau mengatakan. Ingat Bang, poinnya Paulus mengajarkan semua orang Yahudi yang sudah tinggal di antara bangsa-bangsa lain. Kenapa seperti itu? Karena kata Yesus pernah mengatakan, dombaku tidak berada di dalam kandang ini. Ada juga di luar kandang ini domba Yesus. Terbukti di luar Yerusalem ada domba-domba Yesus. Inilah orang Yahudi yang diajarkan Paulus di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Itu yang pertama. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya. Dar. Keren kali Bang Erik.
supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya. Luar biasa. Sementara Yahudi ini wajib terikat dengan hukum Tuhan yang namanya khitan. Tapi Paulus masuk kepada mereka untuk tidak lagi menyunatkan anak-anaknya. Karena sebelumnya mereka masih tunduk kepada hukum Taurat. Dia mendatangi orang tuanya, di mana orang tuanya masih bersunat. Lalu dia memerintahkan kepada anaknya kelak, kalau ada anak dari mereka lahir, seorang laki-laki tidak lagi disunat. Ini jelas Pak datanya. Ayat 21 satu lagi, dan jangan hidup menurut adat istiadat Yahudi. Sementara mereka orang Yahudi Pak. Ya, contoh Bapak orang Manado ataupun orang Makassar lah, suku Bugis contohnya. Mau nggak Anda dikatakan ada yang datang kepada Anda, wahai Pak Matthew, Anda kan orang Bugis, Anda sekarang ini tidak boleh lagi mengikuti adat istiadat Bugis. Bisa nggak seperti itu? Tidak bisa. Nah, ini ajaran Paulus. Paulus mengajarkan orang Yahudi, suku Yahudi itu untuk meninggalkan adat istiadat Yahudi. Bertentangan nggak ajaran Tuhan? Apa otoritasnya Paulus mengajarkan Bani Israel keturunan Abraham ini untuk tidak bersunat? Apa kepentingannya? Apa hebatnya Paulus? Sementara itu adalah perjanjian kekal. Oh, ini betul nggak Pak? Ini dalam konteks orang Yahudi di luar Bani Israel ya. Ya, tetap mereka orang Yahudi. Tetap mereka orang Bapak Yahudi. Kalau mau ke diskusi secara respect nggak usah pakai ngeles-ngeles gitu Pak. Saya lagi baca ini. Ya, silakan. Artinya kan di sini Bapak sedang membahas tentang ajaran Paulus kepada orang Yahudi yang berada di luar Israel. Maksudnya itu ya? Ya, betul. Nah, ya, memang begitu. Ya, memang begitu. Nggak ngeles saya, gitu. Ya, betul kan? Berarti ajaran Paulus ini bertentangan nggak dengan firman Tuhan yang pernah dijanjikan kepada Abraham? Bertentangan. Ya. Berarti penyesatnya siapa Bang? Paulus kan? Menyesatkan siapa itu? Dia menyesatkan orang Yahudi lah Bang, siapa lagi? Iya, betul. Ya sudah. Ya udah, terima kasih Bang. Anda jujur. Terima kasih banyak. Lanjut yang lain, Bang Dewa mungkin. Bilang Matthew dia udah terima, jangan dipersoalkan lagi lah. Iya, betul. Ya, sudah selesai. Makasih Pak. Terima kasih. Oke, saya boleh off cam ya? Saya mau. Ya boleh silakan. Silakan dilanjut. Bang Dewa, assalamualaikum Bang Dewa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gabriel, selamat sore Bro. Selamat sore. Oke. Pak Dokter, gimana Pak Dokter? Mau masuk dulu Pak Dokter? Atau yang lain? Silakan. Dewa, kalau ada waktu Dewa aja. Lebih apa? Iya, Abang Dewa aja dulu. Bang Dewa, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi bicara mengenai soal sunat. Sunat tadi Tuhan, ya. Bang Dewa. Iya, hukum kekal Tuhan. Iya, sunat. Enggak, yang kita tanyakan di sini, Paulus, Yesus itu disunat atau tidak? Yesus disunat ya setelah 8 hari. Gimana ini Pak Gabriel dulu atau Pak Matthew dulu? Pak Matthew masih mau menanggapi atau ke Pak Gabriel? Silakan. Yang penting boleh. Yesus disunat usia 8 hari oleh Zakaria, oleh Imam Zakaria. Ayatnya mana Pak? Yesus disunat. Waduh, sebentar ya. Saya buka dulu kalau begitu ya. Silakan lanjut dulu Pak. Gak apa-apa, santai aja. Kita pengen tahu juga Yesus disunat atau tidak. Lukas 2 ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Lukas 2 ayat 21. Baik, di situ dikatakan Yesus harus disunat. Bisa nggak kira-kira ibunya menolak Pak? Tidak bisa. Alasannya kenapa Pak? Karena itu sudah hukum Abraham. Keturunan Ishak harus disunatkan usia 8 hari. Dalam pengakuannya itu tidak ada di dalam Bible yang mengatakan kalau Yesus itu ngaku disunat Pak, tidak ada. Tetapi di situ dikatakan usia 8 hari haruslah disunat.
kemungkinan kan tidak disunat juga, Pak. Bapak bicara tentang kemungkinan, Pak. Tapi kepastian anak umur 8 hari itu nggak akan bisa mengakui dia disunat atau enggak, Pak. Artinya kalau Yesus itu disunat, artinya dia tidak taat sama hukum Taurat, Pak. Yesus. Kenapa? Peraturan di dalam hukum Taurat. Yesus itu disunat. Kemaluannya terpotong tidak, Pak? Kalau disunat? Iya. Kemaluannya terpotong. Iya, kulit katan toh. Ya. Terpotong atau enggak? Terpotong atau tidak? Iya, terpotong dong. Terpotong. Nah, terus Yesus masuk jemaah Tuhan tidak, Pak? Iya, masuk dong. Masuk. Coba Bapak baca Ulangan 23 nomor 1. Oh, dari Lukas ke Ulangan ya. Oke, sebentar. Iya. Ulangan 23 nomor 1. Ulangan 23. Oke, ayat 1. Ulangan 23. Oke, orang yang tidak boleh masuk jemaah, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Baik. Oke. Di situ dikatakan tadi pernyataan Bapak mengatakan kepada kami, Yesus itu kemaluannya terpotong. Yesus disunat. Tetapi kenapa Yesus masuk jemaah Tuhan, Pak? Sementara di dalam hukum Taurat, sunat itu kan cuma kulitnya saja, Pak. Bukan kemaluannya yang dipotong. Itu, Pak. Enggak. Yang Bapak, saya tanya, Bapak jangan kemana-mana. Yang namanya sunat itu, ya, itu kulit katannya doang, Pak, ujungnya doang. Bukan kemaluannya dipotong, bukan juga buah pelirnya yang hancur yang terpotong, Pak. Bukan begitu. Baik, yang saya tanyakan di sini, Pak, terpotong atau tidak, Pak, kemaluannya, Pak? Kulit katannya, Pak. Kalau sunat itu kan kita. Saya nggak nanya itu, Pak. Saya tanya terpotong atau tidak. Kalau yang namanya kulit katan tidak ya dipotong dipotong itu, Pak. Dipotong, Pak. Oh, terpotong. Iya. Baik. Baca lagi coba baik-baik, Pak. Ulangan 23. Orang yang hancur buah pelirnya atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan. Betul nggak, Pak? Iya, kemaluannya terpotong, Pak. Bukan disunat, Pak. Kalau disunat dipotong tidak, Pak? Iya, tapi tidak begitu konteksnya, Pak. Saya tanya konteksnya tidak begitu. Kalau tertawa saya bisa, Pak. Iya, cuma tertawa saya bisa, Pak. Begitu, ya. Terpotong di sini, Pak. Terpotong di sini misalkan dalam kecelakaan atau dalam peperangan. Ya toh, itu tidak ada penjelasan seperti itu. Tidak, Pak. Begini, kalau Bapak mengatakan seperti itu, Pak, tolong minta saya referensinya, Pak. Terpotong itu kecelakaan, kalau nggak peperangan, saya minta referensinya, Pak. Oke, kau diam dulu ya. Orang yang hancur, Pak. Orang yang hancur buah pelirnya. Ya, itu berarti cacat, Pak. Betul. Itu cacat, bukan dihancurin, Pak. Baik, terus. Nah, dan yang terpotong, Pak, bukan dipotong, Pak. Itu terpotong nggak Yesus, Pak? Kalau yang namanya katan itu sengaja dipotong, Pak. Tapi terpotong tidak, Pak? Dan kulitnya doang, bukan kemaluannya. Saya tanya terpotong atau tidak? Kulitnya. Bapak kalau mau bahas ini nanti sampai pagi kita nggak selesai, Pak. Nggak apa-apa. Mau sampai pagi nggak apa-apa, saya jabanin, Pak. Bapak yang nggak apa-apa, saya yang malas, Pak. Iya. Saya yang kalau malas silakan turun, Pak. Kalau malas silakan turun. Nggak apa-apa. Moderatornya, kalau Bapak moderatornya, Bapak turunkan saya. Iya, turunkan saja nggak apa-apa, Bu ya. Dia minta turun kok. Kayak anak kecil amat. Turunkan saya. Kau yang kayak anak kecil. Ya turunkan saja. Ya. Apa urusannya? Turunkan saja, Bu ya. Kita di sini kan di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelirnya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan. Yang saya tanyakan di sini, pada saat disunat terpotong atau tidak? Yang saya tanyakan. Coba saya naik ke umat muslim deh, singkirkan dulu yang namanya keimanan muslim ya. Bang Erik, saya tanya ke Bang Erik sama ke Bang Jul. Yang namanya disunat terpotong atau tidak? Jujur aja, jujur. Terpotong, Bang. Udah sekali aja, Bang ya, jangan ditambah-tambah lagi, nanti habis, Bang. Sekali aja nanya, Bang. Dewa, biar lanjut diskusinya, jangan mentok di situ. Jangan stuck kita di pertanyaan itu. Bukan, di sini kan saya mau menjelaskan bahwa Yesus itu tidak disunat. Andaikan Yesus itu disunat, artinya Yesus tidak boleh masuk jemaah Tuhan, Pak. Kalau kita gitu. berarti semua orang Yahudi tidak masuk jemaah Tuhan karena semua orang Yahudi Saya tidak tahu, yang jelas peraturannya dikatakan seperti itu. Artinya, kami cuma membaca yang salah persepsi terhadap makna tulisan dipotong, kemaluannya terpotong, begitu. Menurut Bapak, pada saat disunat terpotong atau tidak, Pak? Kan udah dijelaskan tadi sama si Matthew itu.
Kalau terpotong kemaluannya, itu seluruhnya dia menjadi cacat. Kalau kita seluruhnya lihat saja mati, kulitnya Pak, saja, gimana itu sih, sengaja. Bapak? Jadi begini Dewa, artinya diskusi itu kalau stuck di situ naik ke berikutnya. Jangan, kita semua tahu itu pertanyaan menjebak. Jadi artinya Dewa, kami tahunya masuk ke arah mana pertanyaan itu, tapi kita juga tahu bahwa itu kan hanya kulitnya yang dipotong, sama seperti kalian dipotong juga kulitnya. Apakah kemaluan kalian hilang? Kan enggak. Baik, Iwan Pilah. Tadi ya pernyataan tadi dari Pak Matthew mengatakan Yesus itu disunat. Artinya disunat di sini, artinya Yesus itu kemaluannya terpotong. Entah itu sengaja atau tidak ada penjelasan di dalam Bible yang mengatakan sengaja atau tidak. Yang jelas poin intinya di situ adalah terpotong. Karena kita tahu yang namanya sunat itu adalah terpotong. Nah, ketika terpotong di dalam peraturan Ulangan 2023 nomor 1, orang yang kemaluannya hancur dan kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Apakah Yesus masuk jemaat Tuhan? Tentu Yesus masuk ke dalam jemaat Tuhan. Artinya Yesus tidak disunat. Kalau misalkan Yesus disunat, Yesus tidak mungkin masuk jemaat Tuhan. Karena di dalam Ulangan 23 nomor 1, peraturannya mengatakan seperti itu. Jangan salahkan kami. Kami di sini hanya membaca. Dewa. Silakan bantah Bible-nya. Sebentar Pak Gabriel. Tadi ente ngomong gue diam, ya kan? Ya silakan. Di sini biar penonton yang menilai. Biar penonton yang menilai. Jangan kami yang menilai. Dewa, kau bicara itu salah. Kau omong kosong dari tadi yang sudah diterangkan. Kau Aten yang baru naik, kau kakak kondusif. Gua buang ke neraka kau. Dewa memaksakan kali. Naikkan aja ke pertanyaan berikutnya biar mengalir diskusi ini. Tidak, di sini kita pengen kejujuran dulu. Bagaimana kita mau diskusi lanjut kalau misalkan toh tidak mau mengakui itu. Yang jelas yang di bawah yang mengatakan Dewa Bocil silakan naik ke sini. Salah atau tidak? Excellent, silahkan naik ke sini. Silahkan bantah, ya kan? Coba yang di bawah silahkan bantah pernyataan Dewa betul atau tidak. Baca dulu baik-baik di situ. Nah, di sini mumpung ada gurunda anggur asam. Anggur asam pada saat Yesus katanya Yesus disunat, apakah kemaluan Yesus terpotong atau tidak itu? Ya, kalau Yesus asam baru juga naik tuh udah ditanya. Ayo. Ya, baik, dipotong ya. Kami di sini orang berakal, Pak, ya. Kami di sini orang berakal. Jadi kalau mau nyalahin, jangan nyalahin kami. Silakan salahkan Bible-nya. Di situ jelas, orang yang buah pelirnya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Yesus kemaluannya terpotong, Yesus jemaat Tuhan. Artinya Yesus tidak taat sama hukum Taurat di dalam Ulangan 23 nomor 1. Entah itu terpotongnya sengaja ataupun tidak sengaja, yang jelas aturannya mengatakan seperti itu. Dilanjut ke ayat selanjutnya, bahkan seorang anak haram sampai keturunannya yang 11 tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Betapa rasisnya Tuhan seperti ini. Orang yang kemaluannya hancur dilarang masuk, orang yang kemaluannya terpotong dilarang masuk, bahkan keturunan sampai ke 11 keturunan haram sampai keturunan yang 11 tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ada masalah apa di sini? Yang kami pertanyakan di sini, Pak, ya. Kenapa harus bersifat rasis seperti ini? Ada alasan apa? Tentu yang namanya Tuhan memberikan satu statement, memberikan satu yang namanya peraturan kepada hambanya, pasti ada sesuatu di balik itu semua. Pertanyaan saya, kenapa orang yang kemaluannya terpotong atau yang kemaluannya rusak tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan? Apa ilmiahnya? Silakan jelaskan kepada kami secara akal. Silakan. Berarti maksud Dewa, Yesus itu anak haram yang kemaluannya terpotong. Bisa jadi, betul. Ya, jadi ternyata Yesus keturunan 11. Gawat. Dari Rahel ya. Ya. Dari Batseba kan haram juga itu. Ya udahlah. Terserahlah. Silakan jelaskan kepada kami contoh di dalam Islam. Orang Islam itu syarat menjadi imam apa saja. Tetapi ternyata ada yang tidak boleh menjadi seorang imam. Yang bibirnya sumbing itu tidak boleh menjadi imam. Nah, alasan ilmiahnya ada nggak? Ada alasan ilmiahnya. Alasan ilmiahnya ternyata pada saat dia mengaji itu tidak jelas. Nah, disitulah alasan ilmiah. Makanya kami di sini menanyakan apa alasan ilmiah Tuhan sampai yang namanya kemaluannya hancur dan kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Alasan ilmiahnya apa? Silakan jelaskan kepada kami secara logika. Silakan. Saya rasa
karena itu kitabnya orang Yahudi, ditanyakan kepada orang Yahudi lah. Loh, Bapak bawa-bawa Yahudi dari tadi gimana? Tadi bawa-bawa Yahudi, ditempel di Yahudi. Kami kan umat Kristen, itu kan kitab orang Yahudi. Ya, jadi kok dipakai kitabnya? Kalau make maunya tahu, kalau pas giliran make, pas sambil nubuat Yesus Yesaya 53 ngerti. Kami gini bang, kami nggak diharuskan lagi sunat. Yang sunat itu orang Yahudi sekarang sampai saat ini yang harus sunat itu Yahudi. Jadi udah nggak apa-apa, persoalan sunat udah selesai. Sekarang lebih layaknya itu ditanyakan kepada orang Yahudi yang sunat, karena kami nggak sunat. Ya udah. Sekarang yang pertanyaan dewa tadi itu aja lanjutkan. Kalau ditanya apakah Yesus sunat, jawabannya Yesus sunat dan Yesus taat pada hukum Taurat, begitu. Tidak taat, Pak. Itu aturannya jelas, Pak. Aturannya. Jadi ya itu kan menurut Bang Dewa. Oh, gimana? Kok menurut kami sih? Bebal yang bilang kayak gitu jangan salahkan kami, Pak. Jadi kan Matius tadi sudah menjelaskan, tapi Bang Dewa tidak terima, ya nggak masalah sih, silakan kan pribadi masing-masing. Biar penonton yang menilai dong Pak, biar penonton yang menilai. Kalau penonton, bahkan penonton nggak menilai pun, contohnya nih penonton Muslim semua nggak terima, ya nggak apa-apa, memang biasanya itu semua Muslim kan nggak akan terima. Oh wajar Pak nggak nerima Pak, kenapa nggak nerima? Karena tidak masuk ke dalam akal. Ketika ada satu pertanyaan, Bapak melakukan yang namanya statement. Saya bertanya kepada Bapak menjawab. Ketika jawaban Bapak itu tidak masuk ke dalam pikiran saya, akal saya akan mengejar. Itu sifat manusia, Pak. Sifat manusia seperti itu. Wajar kalau misalkan kami tidak ada yang menerima. Kenapa? Karena pengajaran di dalam Bible itu tidak masuk ke dalam akal. Yang tadinya pengajaran Yesus masuk ke dalam akal, dibuatlah oleh orang-orang gereja yang tadinya masuk akal menjadi tidak masuk akal. Maka itulah kami pertanyakan di sini, Pak. Begitu, Pak. Ya. Jadi silakan Ikhwan Pilah yang menilai di sini, yang di bawah. Biarkan tadi kan saya sudah menanyakan kepada rekan juga, singkirkan soal keimanan, ya kan? Beginikah saya bertanya, ternyata jawaban mereka apa? Terpotong, dan itu fakta. Nah sekarang yang saya tanyakan, ternyata Bapak tidak bisa menjawab. Silakan tanyakan ke orang Yahudi. Nah terus ngapain kitab mereka ditempel sama Bapak, dipergunakan sama Bapak? Buang dong kitabnya kalau misalkan tidak mau ditanyakan. Buang. Kalau misalkan nanti Bapak berdebat lagi dengan umat Muslim, jangan bawa perjanjian lama. Kalau begitu, sepakati dulu kita sampai di sini. Sepakati, jangan bawa perjanjian lama. Betul? Nah gini dia, kadang berdebat sama klien. Pernah aku berdebat sama si Juma tentang ku pakai kitab Wahyu, katanya jangan bawa orang yang tidak ada. Itu yang dijumpai sama si Yohanes di Pulau Patmos itu iblis, katanya kan, jangan kau pakai itu. Kutanya sama Juma, jadi yang bisa kau pakai apa? Oh jangan pakai kitab Paulus, katanya. Jadi maksudnya debat ini, ku pernah juga ku pakai kitab Kejadian. Oh itu sudah dirubah-rubah. Itu kan kitab Yahudi, pakai dong kitabmu. Berarti intinya Kristen nggak punya kitab, Bang. Intinya Kristen nggak punya kitab. Apa kata Yesus? Kata Yesus apa coba di Matius 24 nomor 23? Jikalau ada yang mengaku ada yang mengatakan aku ada di sini, aku di sana, jangan kau percaya. Jadi di saat kalian butuh menggunakan kitab Galatia, buka ini Galatia 3 ayat 7, buka Roma sekian, buka itu derita lu, itu derita lu Bang, bukan derita kami. Jadi udahlah, menang klien lah itu. Jelas Islam yang benar Bang. Satu-satunya kepercayaan ajaran itu Islam yang benar. Satu-satunya yang benar itu adalah Islam. Benar. Karena Yesus mengajarkan keislaman, damai sejahtera bagimu, kata Yesus. Matius. Yesus nggak pernah mengajarkan keislaman, jangan ngarang-ngarang kau apa. Matius 14 nomor 27 Bang, silakan dibaca. Matius 14 nomor 27. Ya, apa? Yesus nggak mengenal Islam loh. Islam datang. Damai sejahtera bagimu, shalom Bang, shalom. Shalom itu apa artinya? Yohanes 14:27 abangku. Gini Bang, itu bahasa Yahudi, bahasanya salamnya orang Yahudi, shalom artinya keselamatan. Islam nggak ada, Kristen nggak ada. Giliran Dewa Bang Erik nggak apa-apa. Nah tadi Bapak mengatakan Yesus Islam itu datang abad ke-7. Saya katakan Pak, Abraham aja mukmin Pak. Abraham mukmin itu di dalam
Aha, tolonglah weh, janganlah ngada-ngada kita. Oh, baik. Kita buka ya, sebentar Pak ya. Buka. Baik Pak. Di mana ditulis mukmin itu Abraham itu? Baik Pak. Silakan. Nah ini Pak, Bapak buka Galatia 3 nomor 9. Di sini Pak, Abraham mukmin. Nih Pak, Abraham yang mukmin itu. Buka dulu Pak, buka dulu. Ya. Coba Pak, aku satu HP aku. Coba mana mukmin itu. Ini Pak, ini nggak kelihatan Pak. Bapak buka Galatia 3 nomor 9. Ini Pak. Ini. Ibrahim yang mukmin. Bapak buka nanti dicek di ini ya Pak. Ini. Oi. Nah, ada Selaber, ada 2014, ada 74, ya kan? Nah, silakan ya. Nah, sekarang anggaplah kita Bapak ini salah. Abraham itu ternyata bukan mukmin. Tolong tunjukkan kepada kami kalau Abraham itu Kristen. Tunjukkan, Pak, kepada kami. Ya, silakan. Tunjukkan kepada kami kalau Abraham itu Kristen. Kalau dia bukan mukmin. Kristen. Ini saya buka lagi. Bahkan Abraham itu pun bukan Yahudi. Saya nggak nanya itu Pak. Yang kita pertanyakan di sini, Abraham itu adalah mukmin. Galatia berapa tadi? Galatia 3 ayat berapa Dewa? Galatia 3 nomor 9. Galatia 3 nomor 9. Biar ku cek ya apanya ya, terjemahan baru ini. Cek paralel. Oh, pakai terjemahan baru ya Pak ya? Yang paralel Pak. Paralelnya Pak. Versi paralel yang sebelum terjemahan baru. Versi paralel ini. Pak. Nanti tolong tunjukkan ke kami kalau Abraham itu sebentar. Jadi mereka yang beriman, Allah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu, mukminnya nggak ada ini. Bapak buka cek paralel Pak. Paralelnya buka Pak. Besarkan dia Bu ya. Itu bukan bahasa sebentar. Bahasa Muslim itu. Iya. Buka. Ada masuk kata mukmin. Pak, jangan keraskan hati Pak ya. Buka dulu Pak, buka dulu sama Bapak, tampilkan open cam. Ini. Buka dulu. Ayo buka dulu Pak. Buka dulu. Apanya ini? Nanti saya masuk ke yang lain. Abraham pun dinyatakan Muslim juga Pak. Ada ayatnya Pak di Bible Pak. Kita satu-satu dulu. Satu-satu. Buka dulu. Pak Dokter tolong di-mute Pak Dokter. Sorry. Anak saya datang ya. Coba Pak buka dulu. Buka dulu sama Bapak Galatia 3 nomor 9 ini? Cek paralel. Buka dulu. Mungkin saya yang salah di sini Pak. Alkitab kertas ini, Alkitab apa ini? Ini Alkitab bukan handphone di tanganku ini. Baik, Bapak ini. Buka perangkat. Bapak punya perangkat 2 tidak? Saya punya satu handphone. Ini pun ku buat satu handphone aja, senternya. Oh, Bapak mau saya beliin Pak handphone satu lagi Pak. Kebetulan saya ada handphone rusak nih Pak, bekas jatuh. Enggak, kalau mau satu aja handphoneku. Banyak kali anak-anakku makainya ini. Enggak oh gitu. Kalau gitu gini aja. Bapak keluar dulu ya. Bapak cek dulu. Galatia 3 nomor 9 cek paralel. Nggak usah cek. Saya memberikan clue ke Bapak. Saya memberikan clue ke Bapak, ya kan? Bapak keluar dulu, Abu ya, keluarkan dia dulu, suruh cek di dalam handphone. Galatia 3 nomor 9. Nanti itu bahasa Muslim itu, enggak bahasa Kristen itu. Makanya cek dulu. Barangkali saya yang lagi salah. Dewa. Barangkali saya yang salah. Ya, udah pasti Bapak keluar dulu sekarang. Itu keluar dulu. Kami pakai mukmin, pendeta pun nggak pernah pakai itu. Jadi larang lah Dewa. Yang bener-bener aja lah. Makanya kalau misalkan saya tidak mau dikatakan ngarang, Bapak turun dulu. Saya udah kasih clue ke Bapak. Buka Galatia 3 nomor 9 cek paralel. Kok dikasih tahu kok begini ya Kristen itu ya? Paralel cek paralel. Udah dikasih ini Alkitab di depanku ini.
Iya, makanya buka dulu cek paralel. Bapak paham nggak, Pak? Cek paralelmu ini yang terbaru inilah yang paling valid ini. Nah inilah ya Iwan Bila ya, kita ngelawan orang yang dungu ya, dungunya sangat luar biasa. Kita sudah memberikan clue kepada dia, ya kan? Kita berusaha untuk menyadarkan dia, diajarkan dia tidak mau, belajar sendiri dia ogah, dilurusin pengennya bengkok terus. Makanya saya memberitahukan kepada Bapak, silakan turun dulu, silakan. Yang benar-benar aja, apa adanya aja. Pak Anggur bisa ini nggak? Bisa buka ini nggak, Pak Anggur? Biasanya Pak Anggur ya. Mungkin handphone Dewa salah. Saya sholat dulu. Sudah rokat kedua dipanggil-panggil. Aduh, ini sebentar doang udah. Galatia 3 nomor 9. Coba ada yang bisa buka? Ini mungkin baca Galatia nomor 9. Mungkin Dewa yang salah. Sebentar Pak ya. Kita kan dalam berdiskusi itu bukti Bang yang bicara. Jangan bicara jadi bukti. Bapak di situ punya kertas. Saya memberikan yang namanya leluasa kepada Bapak keleluasaan. Silakan Bapak turun dulu. Bapak cek dulu. Setelah dicek, mungkin saya yang salah. Mungkin saya yang salah. Bapak yang benar. Cek dulu makanya. Kan begitu Pak. Tadi Galatia cek dulu sama Bapak. Galatia 3 nomor 9. Nomor 9. Sebelum saya lanjut, enggak yang paralelnya Mel, paralelnya. Kalian ini ngarang-ngarang aja kerja kalian. Ya, kalau cuma tertawa bisa Pak. Udah bisa. Dengar Dewa. Aku liturgi mulai aku kecil sampai umur sekian gak pernah ada bahasa mukmin dalam Alkitabku. Kenapa kalian nambah-nambahi? Lah, ya Allah ya Robi, kita yang nambah di sini. Sejak kapan umat muslim ikut campur urusan? Tapi kata Allah ada. Tapi kata Allah ada. Kata mujizat ada ya. Kata mujizat ada. Kata Rasul ada. Kata Allah Nabi ada. Allah enggak ada. Allah enggak ada. Yang ada Allah bukan Allah. Ya sama. Ya Allah. Ya apakah kami melafazkan dengan huruf O? Allah. Kalian ini. Kalau Allah Pak. Ya susah ya kalau misalkan diskusinya itu tidak ada kejujuran ya repot. Kita sudah memberikan clue, kita sudah berusaha untuk halus, memberikan pengertian kepada dia ya mau gimana lagi kalau sudah seperti ini. Nah itulah makanya Dewa tidak salah ya. Ini Galatia 3 nomor 9 yang TB-nya dulu ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka itulah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Terus ayat paralel dengan Galatia 3 nomor 9 nomor 1 Kejadian 12:3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, terus yang Roma 4:16 ini yang mana Mel, nih? Salah. Maksud cek paralel itu nanti buka Galatia 3 nomor 9 buka. Nah, setelah nanti dibuka cek paralelnya di situ. Oh, paralel. Oh, berarti bukan salah. Padahal Dewa sudah ngalah ya. Mudah-mudahan Dewa yang salah. Coba cek dulu, dikasih petunjuk udah. Tapi memang dasar sudah keras ya mau gimana lagi. Dewa, siapa bilang Maghrib dulu ya, saya sholat maghrib dulu. Islam. Nah sekarang Pak ya, kalau kita sama-sama membuktikan, ini kebetulan di sini udah masuk maghrib ya, saya izin sholat maghrib dulu. Iwan Pila sambil di tap ya. Lanjut Bang Dewa, mohon maaf. Lanjut. Tap. Kita di sini sama-sama membuktikan, apakah Abraham itu agama Islam? Kalau misalkan Abraham itu bukanlah seorang mukmin, bukanlah seorang muslim, silakan buktikan kepada kami kalau Abraham itu adalah Kristen. Kan kita korelasi di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mempunyai 2 orang anak, yang satu Ishak, yang satu lagi Ismail. Ishak diwarisi yang namanya Masjidil Aqsa. Tempat ibadah apa Masjidil Aqsa itu? Jujur aja Pak. Kita pengen berdiskusi itu jujur Pak. Sebentar. Bapak kan tahu Masjidil Aqsa itu peninggalan siapa? Peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan kepada Ishak. Nah pertanyaan saya, datamu berasal dari berapa? Itu kan cerita. Pak, itu datamu dengar kitab. Lihat yang sekarang Pak. Bukan kitab. Lihat yang sekarang. Ya, kok pakai bahasa kasih? Dari mana sebuah kisah cerita yang tahu bisa yang tahu sejarah Dewa? Lu tahu nggak umat Yeremia? Lu tahu kok kita bicara baik-baik kok bilang bodog-bodog?
Kita di sini menjelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang anak. Yang pertama adalah Ishak. Ishak diwarisi yang namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sekarang tempat ibadah umat siapa? Nah, Nabi Ismail alaihissalam diwarisi yang namanya Masjidil Haram, Mekah, Ka'bah. Masjidil Haram, Ka'bah sekarang jadi tempat ibadah umat siapa? Muslim atau Kristen? Kok bilang-bilang bodog? Yang bodog itu lu. Jelas-jelas 1 Korintus 4 nomor 10. Kalau Kristen itu bodog karena Kristen. Kalau Kristen itu bodog karena Kristus. Jelas di situ. Umat Yeremia mengatakan lu itu tolol. Baik-baik kok. Baik-baik kok jadi kasar. Gimana ini? Nggak usah lah bilang pakai bahasa kasih. Firman itu bersama-sama dengan Allah tidak. Saya mau lihat kau punya pintar. Sekarang jawab saya. Masalah apa ini? Masalah apa? Sekarang saya mau bertanya kepada kau. Kalau kau berkata bahwa itu masjid diturunkan oleh Abraham, saya bertanya kepada kau. Firman itu bersama-sama dengan Allah tidak? Firman itu siapa? Firman itu apa? Nah bodoh dia. Lah saya kan nanya firman itu apa? Kok orang bertanya dikatakan bodog? Yang bodog itu elu. Kita di sini diskusi baik-baik loh dari awal. Tiba-tiba nyebutin bodog. Nah sekarang kita buktikan. Apakah Nabi Ibrahim itu beragama Kristen? Mengenal Kristen? Ayo kita sama-sama buktikan. Tadi saya sudah memaparkan yang namanya fakta. Faktanya Masjidil Haram itu adalah tempat ibadah umat Muslim. Masjidil Aqsa itu adalah tempat ibadah Ya, selamat malam. Maaf ya Allahu, kami mau sholat dulu sebentar ya. Baal. Oi Bang Baal. Bang Anggur Asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf tadi saya ada salat dulu ya, gantiannya waktunya kan bergulir waktunya, makanya Islam ini ya. Ini Diablo tuh Baal. Apa? Anggur Asam, Baal, Anggur Asam ya? Sama aja, 2 natur dia. Oh, Baal. Dewa tadi mana? Dewa tadi mana? Bang Dewa kemana? Ketendak. Kena berarti. Makanya jangan lama-lama dengan orang botol kita diskusi. Jadi aja kena itu TikTok marah. Bang Dewa lanjut. Pejuang. Kalau pejuang seperti itu. Cuma mohon maaf, di sini sudah masuk azan maghrib. Ini kan akun Dewa yang baru. Dewa belum berani pakai akun ini. Soalnya tahu sendiri kan suara Dewa seperti apa. Minta di follow aja Dewa ya. Iwan Tila minta di follow. Insya Allah nanti setelah maghrib Dewa nanti ini lagi minta waktu 20 menit Dewa. Ini sebentar lagi beduk soalnya ya. Bagi yang Islam, bagi yang saudara saya umat Muslim, jangan 20 ya, bagi umat Muslim terkait dengan akun Bang Dewa follow. Bagi Oten tombak aja Bang Dewa nih, nggak apa-apa kok ya. Lanjut. Polo bro. 1K polo. Tapi yang Oten di report. Lanjut. lanjut. Diskusi. Itu di atas makan ya. Polo halu. Oke. Polo halu. Ya, selamat malam. Enggak buat Bina, bukan buat Abi. Kalau Abi malam. BJM sebentar. Halo. BJM tadi ada nanya apa BJM? Yuk sama gue yuk. Apa yang mau dibahas dengan kamu? Nongkrong aja situ. Oh nggak jelas kau. Oke BJM saya nggak enak kalau saya langsung. Saya kan sebentar Bang, ini Bang Erik izin Bang Erik. Jadi nggak enak kalau dengan saya langsung karena saya baru masuk. Kalau bisa Bang Erik, saya kan menghargai tamu-tamu yang lama. Silahkan Bang Erik dengan Bang Muhammad, dengan Bunda Melani, Bang Erik atau dengan siapapun lah yang lama di sini. Jangan saya lah.
Nanti Komal ini cepat habis, cepat terungkap. Yang YouTube, yang live YouTube sebentar langsung. Aduh, katanya si Baal, gara-gara si Baal katanya. Baru 15 menit YouTubeku katanya. Saya disuruh lawan. Tadi kamu nggak menyimak. Dilanjut. Kamu tadi nggak menyimak tadi. Tapi kalau bisa satu-satu tetap kondusif. Ini si BJM ini si PV. Ya lanjut. Ya lanjut. Saya tahu PV dan penasaran dengan saya. Tadi kamu nggak menyimak tadi antara saya dengan Bang Matthew. Dia sudah mengakui di mana ajaran Abraham dengan ajaran Paulus berbeda. Jelas kan? Jadi kesimpulannya Kristen ini juga diajarkan untuk tidak bersunat. Sementara hukumnya di Kejadian 17 nomor 12 tadi bagi setiap laki-laki itu wajib hukumnya disunat. Ya, terkait dengan Bani Israel atau bangsa Yahudi, mereka wajib pada ketika usia anak tersebut di 8 hari. Di luar dari bangsa Yahudi tidak wajib hukumnya di usia 8 hari, tetapi bebas. Beberapa hari pun usianya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi intinya kewajiban dalam berkhitan itu harus dilaksanakan. Nah, jadi Kristen jelas tidak ada kewajiban dalam bersunat, maka Kristen ini mengikuti ajaran Paulus, ajaran manusia, bukan dari Tuhan. Benarlah kata Yesus, Matius 15 nomor 19, percumalah mereka, sia-sialah mereka dengan mereka menyembah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah Paulus. Sekian. Bang Erik tadi kita kan sudah. Gua sama Mbak Agus. Enggak, dia mau main lagi sama saya. BZM ini, si Pipi ini. Ya kalau salah satu ini aja pun, kalau salah satu ini aja pun sudah selesai urusannya, mana yang benar, mana yang salah. Seharusnya mereka berpikir, nggak perlu mereka menantang debat lagi. Berpikir, tinggal mereka berpikir. Oh iya ya, ternyata sunat itu adalah perintah Tuhan. Kenapa Kristen ini diajarkan tidak untuk bersunat? Ya, halo. Itu seharusnya. Halo. Iya bang, halo. Ya silakan bang. Ya, Pak Erik. Jangan saya bang Jul, enggak, udah bang Jul aja, Bang Jul lanjut Bang Jul. Aku takut bang. Enggak, ada yang Pak Erik dulu. Pak Erik kan bikin enggak, saya takut bang, saya nggak berani. Udah Bang Jul aja. Ya saya nggak berani ya, enggak. Tadi. Ya udah saya ampun bang, ampun bang. Ampun bang. Loh, itu perintah Tuhannya Abraham bang. Perintah Tuhannya Abraham. Ya itu bukan Tuhan kamu, Erik. Tuhan kamu itu Allah. Ngerti nggak? Berarti Tuhan kok memalukan diri sendiri. Kalian dari tadi saya ikuti. Di mana datanya Abraham menuhankan Yesus? Ya, tunjukkan datanya Abraham menuhankan Yesus. Ya, Bang, yuk. Ya, tunjukkan datanya. Ya, tunjukkan datanya. Abraham menuhankan anak Maria. Yuk. Ya, siapa? Ya sudah. Erik, kau ini memalukan sekali. Aduh. Apa kau bilang? Sangat memalukan. Siapa suruh kau sunat? Siapa yang suruh? Iya. Siapa yang Tuhannya Abraham. Sunat? Tuhannya Abraham. Tuhannya siapa Abraham. Kamu? Ini siapa kamu? Abraham itu kakek saya. Kakek dari nenek moyang siapa? Nenek moyang saya. Sekarang aja. Kalian ini dari tadi kalian punya statement itu bikin malu diri sendiri, Pak. Di mana malunya? Ya, tunjukkan datanya Abraham menuhankan anak Maria. Cukup apa? Bapak Erik, ya nggak apa-apa. Saya sarankan jangan utak-utik Alkitab. Nanti banyak muslim itu yang. Ya udah kita buktikan yuk. Kita buktikan kalau ini adalah perintah dari Tuhannya Abraham. Ayo kita buktikan. Mau kita buktikan? Erik, coba dengar Erik. Ini jangan dilawan. Ini orang halu. Itu namanya lihat. Olo halu. Jangan ikut-ikutan Yahudi. Kalian ini aduh. Kita Kristen dari mana? Kristen dari mana? Kristen. Ya, Kristen dari mana? Apa? Kristen dari mana? Kristen. Kenapa?
Ya, Kristen ini dari mana asal usulnya? Ya, kita pengikut Kristus. Kenapa? Tuhanmu aja orang Yahudi. Tuhanmu orang Yahudi. Lalu kenapa? Kristus saja kita dia. Yahudi sama, satu rumpun. Loh, ya maka saya tanya, Kristen ini dari mana? Ada enggak? Ada enggak? Dewa. Sebentar. Apa jangan terlalu. Ada enggak sangkut pautnya antara Kristen dengan orang Yahudi? Tahu cuma nggak bisa naik. Ya, tunjukkan. Sembarang ada enggak keterlibatan antara Kristen dan Yahudi? Ada. Ada. Kami ya di mana? Ya. Dari kejadian. Garang-garang maling Anda maling. Anda maling. Ya, ini kalian ini kau tuh yang maling. Loh. Tahu nggak? Ya, Torah itu kitabnya siapa? Budim Siri sama Buya Sakur sudah katakan. Buya Sakur. Tapi kalian tidak malu. Yang Budim Siri siapa? Buya Sakur siapa? Bapak khotbah yang bahasa Arab kasih cara Bapak punya hal. Enggak usah utak-utik iman Kristen. Ya, saya tanya Anda, Kristen ini nggak bersunat? Ya, Anda kan orang berilmu, ya kan? Kristen ini dasarnya nggak bersunat dari mana? Ya, Kristen tidak bersunat pengajaran dari mana? Saya tanya dulu. Ya, Kristen ini tidak diwajibkan sunat. Siapa yang mengajarkan? Memang Yesus sudah sunat untuk kita semua. Ngapain kita ikut? Oh, kalian mengorbankan burung Yesus gitu? Kalian mengorbankan burung Yesus? Ya. Ini gila kalian. Kau ngomong tuh kampungan, bikin malu Islam kau. Kau yang kampungan. Tengok nama kau tuh. Nama kau tuh nggak kampungan. Nama kau tuh nggak kampungan. Nama kau tuh nggak menghujat. Nama kau tuh nggak menghujat. Hah? Kau menghujat tadi. Kau pasang dulu gigi bu, biar enak kau ngomong. Gigi udah rompal semua ketua. Lagi itu. Kalau dia naik langsung buang. Dia bilang Allah halu. Ya, makanya aku hajar dia bang. Apa Pak Dokter? Iya. Yang model-model menghina-hina gitu, baik dia menghina Yesus dengan nama misalnya Tuhan kolor, itu pakai itu, nggak usah dinaik-naik. Ingat ya Kristen ya, musuh kalian bukan kami. Kami hanya sekedar membacakan isi Bible kalian, ya. Tapi kalian kejang-kejang di sini. Musuh kalian tuh Bible kalian sendiri, bukan kami. Kami hanya membaca. Tolong kau jelaskan ini bertentangan atau tidak dengan keimananmu. Begitu Bible tadi, isi Bible tadi bertentangan dengan keimananmu, kau tuduhlah kami menghujat. Padahal kitabmu sendiri yang menghujat keimananmu. Betul nggak? Betul. Kitabmu sendiri yang menghujat keyakinanmu karena bertentangan dengan keyakinanmu sendiri, kawan. Betul kata Bang Dewa. Datang untuk meluruskan, untuk memberikan peringatan. Terserah kalian. Kalau kalian mau belajar ya silakan, monggo belajar sampai kalian menemukan kebenaran. Tapi kalau kalian masih di dalam lingkungan setan, ya monggo saja. Ingat, Tuhan menciptakan manusia itu ada yang baik dan ada jahat. Ya, Tuhan menciptakan, itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, bagaimana kita supaya menjadi baik? Gunakanlah akal. Gunakan akal supaya kita menjadi orang baik, supaya penghuni neraka sedikit, jadikan penghuni surga itu banyak. Pintu surga itu luas, lebar, setiap sudut ada pintunya. Jadikan kita manusia sebagai penghuni-penghuni surga. Bisa pakai akal. Bisa nggak? Bisa nggak akal kita dipakai? Akal kita dipakai, bisa nggak? Bisa. Ada nggak Tuhan yang keluar dari lubang kemaluan? Coba pakai akal kalian dulu. Pencipta alam semesta keluar dari lubang kemaluan. Wajar nggak itu Tuhan seperti itu dihinakan? Dari kalian tahu, penulis kitab kalian itu adalah penghujat, penista agama, penista para nabi, pembenci para nabi, pembenci ajaran Tuhan. Itu nggak sadar kalian, nggak sadar. Kami berusaha untuk menjauhkan kalian, mengeluarkan kalian dari lingkaran setan. Tapi kalian tengoklah di bawah tuh, menghujat aja kerjanya. Kitab-kitab yang asli itu sudah disembunyikan oleh tokoh-tokoh agama pendiri ajaran kalian. Mereka sembunyikan itu.
Allah menerangkan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-14. Ayat ke berapa ya? Ayat ke-14 wa minal ladzina qalu inna nasara. Oh, ayat ke-15 saudaraku. Yesus juga berpesan. Yesus juga mengecam ahli Torah, orang Farisi, orang munafik. Siapa ahli Torah itu? Siapa orang Farisi? Siapa orang munafik? Mengajarkan kesesatan. Baca kitabmu. Kalau kami ya membahas Al-Quran, insya Allah kami sudah belajar dari kecil, dari surah Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas. Kami kupas satu persatu apa maksud dan tujuan dari Allah, apa yang diinginkan Allah terhadap manusia. Itu kalau kalian tidak, nanti begitu masuk gereja dikasih surat selembar, satu perikop yang isinya keselamatan, penebusan dosa. Coba berani nggak baca dari Kejadian sampai Wahyu, dipelajari gitu? Berani nggak pendetamu? Begitu sampai di Amsal, sampai di Hosea, tegang barang kalian. Pendetamu sendiri aja sudah menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan kitab-kitabmu yang tidak sepantasnya dibaca di khalayak umum. Pendetamu sendiri menyembunyikan hal itu. Kalian hanya didoktrin tentang keselamatan, penebusan dosa oleh anak manusia. Apa itu? Coba gini, mulai sekarang kalian terapkan. Ya, nggak apa-apa kalian pergi gereja, terapkan, bilang sama pendeta kalian, wahai pendeta, kau sudah kami bayar, kau baca, kau kasih kami kajian, tuntaskan satu Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa nggak? Bisa. Minggu ini baca Kejadian 1 sampai selesai, minggu ke depan baca Kejadian 2 sampai selesai, sampai kitab Wahyu. Bisa nggak? Mau nggak dia? Mana mau? Takutlah jemaatnya lari. Ketemu kitab Amsal 7 nomor 18. Marilah kita memuaskan nafsu. Apa itu kitab suci? Isinya pun porno semuanya. Nauzubillah min zalik. Jelas, isi kitab kalian itu yang menuliskan adalah orang-orang pembenci Tuhan, pembenci ajaran-ajaran para nabi. Gak mungkin Tuhan melakukan hal itu. Mengambil istri Daud lalu diberikan kepada orang lain, lalu istri Daud tidur dengan orang lain. Tuhan apa itu? Sama kayak setan kelakuannya. Di siang hari. Ya, sama kayak adegan film BOKEP. Yang jelas, kalau ngomong nggak boleh apa satire, yang jelas apa dibaca. Bang, akunku tinggal 2 bang, betul. Terbang lagi nih, udahlah nggak tahu lah, kita kacau lah. Ini akunku baru bangkit ini. Aduh, kasihan. Pejuang. Ya ini kalau ini PP BJM. Di sini kan ada saudara kita. Saya kan baru bukan masuk. Saya mengemis ya. Tunggu. Izin teman-teman, bukan saya mengemis. 10 orang berbeda satu mawar aja. Minta tolong saya. Ya. Izin teman-teman. Nggak bisa. Pipi kena juga, Pi. Kok akun baru, Pi? Saya kalau akun yang utama itu kan, itu pokoknya begitu naik nggak lama kena tuh. 10 aja teman-teman. Saya bukan ngemis ya teman-teman, izin ya supaya aman akun saya. Terima kasih, syukron. Aku juga masalahnya baru bangkit ini. Sumpah baru bangkit, ya Allah, dah bilang. Waduh, 10 aja, yang lain paus, Bang. Iyalah. Saya minta 10, Masya Allah. Barakallah fiik. Masya Allah, tabarakallah semuanya saudaraku. Gak boleh ngemis. Islam dilarang ngemis ya.
Pak Baal dilanjut tuh sama ada silahkan. Biasalah kegiatan gua lanjut ya Pak Baal. Di sini sekarang moderatornya Pak Baal ya. Kalau ada apa-apa marahin Pak Baal, jangan marahin gua. Jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi ya, izin ya. Jadi sebenarnya jangan saya lah. Kita ini kan hormati pada Bang Jul, Bang Muhammad, Bunda Melani, Bang Erik. Tadi kan orang-orang lama di sini. Sebenarnya beliaulah yang punya kesempatan untuk berdiskusi yang orang-orang yang pertama gitu kan. Jangan saya lah gitu. Sudah semua. Gue dari tadi. Gue dari tadi semua sudah, Bang Erik sudah, Pak Dokter sudah, Bang sudah. Terus tinggal Baal yang belum, yuk. Tinggal Baal. Berani nggak? Oh udah. Ya. Oh oke. Sir, gimana Sir? Bolehkah saya diskusi Sir? Saudara-saudara, kita tanya dulu teman-teman saya dulu, saudara-saudara saya di sini. Silakan. Oke, kita bahas yang Mahadewa tadi gimana ini apa BJM? Apa tuh? Jangan, kita ganti loh. Masa lu sunat mulu 4 jam? Bukan masalah sunat. Bukan masalah sunat. Masalah orang yang tidak boleh masuki bait Allah ini. Kita mending ini aja bahas poligami, mau nggak? Poligami perempuan, yuk. Kamu belum kawin bahas poligami gimana sih? Janganlah, kita ini harus nanti makin parah. Nanti kau nangis, jangan. Jadi harus realistis gitu loh diskusi ini. Yang lain lah. Yang lain. Oke, nggak masalah poligami. Pertanyaan saya sebelum kita ada diskusi ya, kita prolog dulu gini ya. Kenapa Yesus kan dikatakan berdasarkan data ilmiah ini ditemukan bahwa memang Yesus poligami ya. Ada 3 istrinya. Tetapi kan secara Alkitab ini makanya tadi di Alkitab ini kan dikatakan ada yang apokrif gitu kan, ada yang Alkitab yang kanonik gitu kan. Kanonik itu yang memang disahkan atau oleh bapak-bapak gereja kan gitu. Kemudian ada apokrif, yaitu kitab-kitab yang disembunyikan. Nah masalahnya kan gini, kalau di Islam ada hadis, tingkatan hadis itu banyak macam ya. Ada dari sahih, hasan, doib gitu sampai maudu gitu, sampai palsu gitu kan. Nah itu disampaikan, oh ini hadis palsu loh, ini hadis hasan loh. Nah seperti itu kan, nah ini hadis sahih gitu kan, seperti itu disampaikan ke jemaat, ke umat itu ya. Nah, tetapi di Kristen ada satu yang luar biasa, ini seharusnya tidak boleh seperti itu dalam kajian keilmuan ya, karena umat ini harus tahu gitu. Nah, ada yang dikanonik, ada yang disembunyikan, di apokrif. Nah, berdasarkan data apokrif gitu ya, bahwa Yesus ini memang nikah, untuk poligami kan gitu ya. Dan sampai sekarang memang tidak diakui secara kitabiah karena kalian pilih-pilih yang kanonik, oh enggak ini kata seperti itu. Nah, tahu nggak kenapa kalau secara yang apokrif, oke kita lepas ya, kita tutup lah, skip aja, karena memang kalian akan ngeles lah istilahnya. Nah kenapa Yesus tidak nikah, silakan. Oke, saya bertanya dulu. Saya jawab, enak sama Bang Bang. Saya jawab. Apakah dia datang untuk menikah? Enggak, Bang, aku dulu Bang. Nanti Abang. Ya kan, saya balik bertanya apakah dia lama untuk menikah atau dia melakukan kehendak Bapa? Kan begitu jawabannya singkat. Oke, Bang, kalau bisa Bang dalam bernarasi atau menjawab jangan membuat pertanyaan di jalan, di tengah jalan, karena akan jadi TikTok, jadi tantrum. Silakan Anda bernarasi apa alasannya kan gitu. Tapi artinya harus ke Alkitabiah Bang. Kalau bisa Alkitabiah tuh gini Bang, kan kita harus ada struktur, ada skala prioritas. Nah pertama apa kata Yesus, kalau tidak ada kata Yesus mungkin kata murid-murid Yesus kan gitu. Kemudian kalau tidak ada murid-murid Yesus kita bapak-bapak gereja atau bilang Tuhan kalian lah Paulus lah, seperti itu maksudnya harus berurutan gitu loh. Kalau bisa oh semuanya ternyata dari muridnya mengatakan demikian, dari Yesus demikian, itu lebih hebat lagi gitu loh.
Jadi gitu Bang, jangan membuat pertanyaan di tengah jalan. Saya tidak akan menjawab kalau selama Anda masih menarasi membuat pertanyaan. Kalau kecuali Anda bilang, oh silahkan, baru saya selesai. Berarti waktunya bagian saya. Gitu loh Bang, silahkan lanjut. Sebab dia berkata begini, aku turun dari surga untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah apalah? Menyampaikan firman, menggenapkan Taurat. Dan yang kedua, dia adalah seorang Tuhan. Tuhan tidak mungkin menikah. Sebab dia berkata begini. Dia berkata bahwa aku memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Kemuliaan dia adalah kemuliaan seorang Allah. Dia adalah sang firman itu yang bersama-sama dengan sang Bapa. Tidak mungkin dia seorang Allah menikah. Tuhan tidak pernah menikah. Tuhan tidak pernah, itu harus dicatat. Dia adalah Tuhan. Dan memang bahwa di surga tidak ada pernikahan. Orang hidup di surga dalam kekudusan. Sebab Allah itu kudus. Ingat dulu bahwa Allah itu kudus. Di surga tidak ada yang namanya najis. Di surga tidak ada yang namanya kawin mengawini. Karena semua hidup seperti malaikat kudus di hadapan Allah. Karena Allah kudus. Demikian. Itu saja. Pak Baal, udah itu. Udah Bang Al, tanggapi Bang. Oh malah kabur. Enggak, ini dulu siapa Pipi dulu lah, beri waktu. Nanti Pipi marah lagi. Enggak apa-apa, saya dikeroyok 2 orang enggak apa-apa ya. Ya silakan. Udah selesai semua. Ayo Pi. Enggak apa-apa. Sama Bang Sir aja. Enggak apa-apa. Oke, baik. Gua hari ini sampai malam dulu Abu ya. Oke, jadi gini, Bang Sir. Kita santai ya Bang Sir. Nggak boleh istilahnya, nggak boleh emosi ya. Kita santai. Jadi kalau kita berdiskusi itu pertama ada standarnya. Standarnya apa? Referensi. Oh dalil. Kalau kita bilang dalil atau referensi gitu ya. Nah di dalam diskusi lintas iman tentunya kitab yang kita imani sebagai kitab suci. Anda bilang kitab suci adalah Bible dan saya ada Al-Quran dan Sunnah Nabi seperti itu ya. Nah saya ada memberi kisi-kisi dalam menarasi. Utamakan adalah skala prioritas adalah kitab suci. Di kitab suci ini kalau kita bilang Al-Quran, baru dari Al-Quran ada Sunnah Nabi. Di Sunnah Nabi ini para sahabat. Begitu cara kita berdiskusi. Nah kemudian di kalian pun ada di sana kitab suci. Sepertinya dari Yesus. Yesus kalau tidak ada Yesus bernarasi atau tidak ada menceritakan, coba lihat dari para murid-muridnya. Kan itu orang murid-muridnya Yesus. Kemudian kalau tidak ada dari Yesus, mungkin dari bapak-bapak gereja. Seperti itu literasinya. Ya ada skala prioritas. Nah, Anda mengatakan bahwa di surga itu tidak ada kawin mengawin. Salah. Karena Yesus menggambarkan bahwa di surga ada kawin. Malah Yesus itu Allah kawin. Perkawinan anak domba. Gitu kan ya. Nanti kita bahas tentang itu. Yesus itu adalah kawin. Malah memang kalian tidak kawin, tapi kalian adalah bagian yang dikawini. Kalian adalah jemaat yang dikawini oleh Yesus. Demikian narasinya ya. Tapi saya tidak bertanya tentang itu. Hanya membantah sekilas saja bahwa di kalian adalah ada kawin ya, di surga ada kawin. Kemudian saya bertanya, kenapa Yesus tidak kawin gitu kan? Pertanyaan yang saya maksud adalah selama hidupnya. Ternyata begini, melanjuti apa yang disampaikan siapa? Pakai data ya. Jadi saya bernarasi apa yang disampaikan tadi oleh pendeta Mahadewa. Pendeta lagi kacau ini pendeta nih. Kita pakai data ya. Kita tanya Yesus, Pak Yesus, kenapa Anda tidak kawin? Oke, ini berdasarkan Alkitabiah ya. Yesus ngomong di Matius 19 ayat 12. Dicatat, di screenshot, dicatat. Nah, ini cara berdiskusi. Ada orang yang tidak kawin. Pertama, karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain.
Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ini Yesus mengatakan. Yesus yang ngomong sendiri. Yesus tidak kawin. Dan kemudian Yesus menjelaskan orang yang tidak kawin. Langsung Yesus yang ngomong ini. Jadi begini. Di terjemahan lain begini ya, ini sama sebenarnya, cuman beda cara menyampaikannya aja. Pertama, orang yang tidak kawin, Yesus tidak kawin karena alasannya karena ada seorang, karena tidak kawin ini karena ada orang yang kebiri yang lahir sedemikian daripada perut ibunya. Jadi dikebiri ya, atau ada kelainan dari rahimnya. Kedua, ini saya sampai tulis nih, orang yang dikebiri dikebirikan orang. Ketiga, saya sampai jeli begini loh, karena saya tidak mau menafsir. Ketiga, ada pula yang kebiri yang sudah mengebirikan dirinya sendiri sebab karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti yang demikian, hendaklah ia mengerti. Jadi sama aja, terjemahan baru, terjemahan lama itu sama, cuma beda menyampaikannya. Di sini tidak kawin itu karena apa? Karena dikebiri. Menurut Yesus. Jadi menurut Yesus, Yesus ini tidak kawin karena dikebiri. Ini menurut Yesus loh ya. Menurut Yesus. Menurut Yesus ini, bukan kata saya, ini kata-kata Yesus loh ya. Itu menurut saya. Tolong jelaskan. Di sini saya sudah pakai data, jangan lari. Bahwa Yesus tidak kawin karena dikebiri. Silakan. Dia kebiri sendiri kayaknya. Itu kan dia bilang siapa yang mengerti hendaklah. Iya betul, bisa jadi. Itu karena permintaan keagamaan kan dia bilang. Selibat lah ya kan. Ya betul. Ini masih ada hubungannya di Bang Dewa ini. Ini teks. Silakan. Maka itu Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Betul. Dia tidak melakukan kehendak dia. Keinginan kawin, keinginan untuk melakukan seks itu berasal dari dalam diri manusia. Itu betul, maka itu dia kebiri. Tidak ada kebiri-kebiri. Anda tidak boleh menarasikan. Kalau Anda ilmiah saja begini. Ketika Anda berkata harus ilmiah, harus pakai nalar, dari cara Anda saja saya sudah tahu Anda tidak ilmiah. Dari cara Anda bernarasi, dari cara Anda berpendapat, itu sudah tahu bahwa Anda ini orang tidak ilmiah. Oke, saya lanjut. Saya akan menilai Anda dari cara Anda berkata, dari cara Anda mengambil sesuatu dan Anda kalau ada teks berarti itu ilmiah. Tidak diam kau, saya punya bagian. Baru disebut ilmiah. Agak diam. Apa Anda ilmiawan sehebat apa Anda? Apa gelar Anda? Kamu diam. Kamu yang diam. Kamu nggak punya kelas kok mau bikin penilaian terhadap keilmiahan. Saya menganalisa. Kau mengambil bebel saya. Dengar. Itu kan kau mengambil bebel saya tanpa izin. Bebel mana? Bukan bebel kau. Memframing. Kau yang harus yang bersalah. Kau tidak beradab. Bukan bebel sendiri, bebel semua. Bebel kami dan kamu memframing, kamu membahas apakah beradab? Kau kurang ajar. Orang Kristen. Makanya saya bilang buat kau, hati-hati. Itu kau tidak beradab. Kau sudah minta izin dari siapa? Kau minta izin dari siapa untuk membahas bebel kami dan memframing? Mulai nampak Kristennya kan, gunggungannya bisa. Di sini yang kalian tidak beradab. Keluar apa yang dimakannya mulai keluar. Ginilah Pak Baal. Kamu diam ketika kami ada berbicara. Akhirnya berbicaralah sesuai dengan apa yang dimakannya. Kamu beradab tidak? Apa? Aduh. Kamu membahas dan kamu sudah meminta izin dari lembaga yang sah. Sehingga tidak terjadi sesuatu. Nah, ini contoh orang ilmiah bicara. Orang ilmiah itulah ilmiah. Ilmiah memakai sumber, orang harus meminta izin dari sumbernya. Cara bicara dia ini mau memakai sesuatu, dia taruh di bawah. Permisan itu sumbernya jelas. Nadanya, intonasinya menunjukkan betapa ilmiahnya. Kamu sudah pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belum nggak usah mengotot. Orang lagi apa ini masalah apa? Nggak ada masalah. Saya cuman mengatakan dia mau diskusi masalah apa? Saya untuk menjawab. Nggak usah merasa ilmiah. Dia itu makanya saya sudah baik. Baik, biar sama gua aja. Kenapa? Masalah apa? Mau bicara masalah apa? Sama Dewa, udahlah sama Dewa aja. Tadi sih sedikit banyak mengenai soal Yesus. Mau masuk aja. Yesus tidak kawin gitu ya. Betul ya? Udah tahu berarti. Baik. Kita di sini mencoba berdasarkan akal dulu saja. Umur Yesus itu, Yesus ada sisi kemanusiaannya.
ketika sisi kemanusiaannya di umur 32 tahun, karena kita tahu ketika umur 25 tahun hormon manusia itu meningkat tinggi. Pertanyaan saya, apakah sisi kemanusiaan Yesus, kemaluannya berfungsi atau tidak? Itu dulu. Betul. Silakan. Berfungsi atau tidak? Dia manusia tapi manusia ilahi, itu dulu. Ya, baik. Manusia kita ilahi. Kita manusianya di sini. Anda semua pada kita manusianya di sini. Baik. Tidak beradab ini. Kita manusianya saja di sini ya. Dengar dulu, kalau kamu ngomong saya diam. Fokuskan ke Bang Dewa. Bang Adan, fokuskan ke Bang Dewa. Fokuskan ke Bang Dewa. Silakan. Baik, pertanyaan saya, kita bicara mengenai sisi kemanusiaannya. Apakah sisi kemanusiaannya Yesus itu kemaluannya berfungsi atau tidak? Itu dulu. Kitab saya sebentar. Yesus adalah orang kudus, itu dulu. Dia turun dari surga. Saya nggak nanya itu. Jangan Anda potong saya. Anda tahu adab enggak? Enggak, gini. Kita berdiskusi itu. Kamu tidak tahu. Saya tidak akan berdiskusi dengan orang yang bodoh seperti kau. Loh, bahasa kasihnya mulai. Kita di sini bertanya, bukan mau memframing. Apakah kemaluannya Yesus itu? Kalian. Belajar. Coba belajar sombatan tuh, belajar. Ketika umat Islam berbicara, jangan kau menyimpulkan. Kau yang bertanya, nanti kalau bertanya kau juga lah yang menyimpulkan. Tunjukkan adabnya orang Kristen yang baik. Kamu yang beradab, tidak beradab. Umat Islam juga yang ngajarin. Tidak beradab. Ambil kitab orang di bahasa suka hati, itu kamu beradab. Ini dialog lintas agama, Bapak. Ini dialog lintas agama. Lintas agama. Bapak kalau belum siap, untuk memperbaiki, saya nggak mau kalau nggak tertib seperti ini. Kau sudah minta izin belum? Nah inilah ya, Iwan Kasih kesempatan menjelaskan agamanya, agama kita pula yang di-framing lah. Itulah open. Kasih orang Kristen yang itulah yang agak sehat, host. Kalau mau diskusi ya diskusi jawab baik-baik gitu loh. Udah ngatur-ngatur kau orang Islam lagi. Jangan kau menjajah di sini. Kau bukan bosku di sini. Jangan sosok tahu kau. Inilah kau binatang, kau penipu. Kau sama dengan orang Farisi, munafik, keras kepala. Muak aku sama kalian penghujat. Lanjut. Baik ya, inilah ya kenapa kita itu kesulitan ya berdiskusi sama orang yang tidak punya aturan sama sekali. Apa yang diatur di dalam kekristenan? Semua tidak ada aturannya. Cara makanan tidak ada aturannya. Cara beribadah tidak ada aturannya. Cara berdiskusi tidak ada aturannya. Apa bedanya kita diskusi sama binatang? Apa bedanya? Kalau seperti itu, kita di sini berusaha untuk mempertanyakan sisi kemanusiaan Yesus. Mari kita fokuskan ketika yang namanya Yesus menjadi manusia, sisi kemanusiaannya, apakah kemaluannya Yesus berfungsi atau tidak? Kita bertanya loh di sini. Bertanya kita, kalau menanyakan kepada seorang Mahadewa, apakah kemaluan Mahadewa berfungsi? Alhamdulillah, sampai sekarang berdiri terus ini tiap pagi, ya. Dan sekarang kami bertanya, sisi kemanusiaannya Yesus berfungsi atau tidak? Tinggal jawab A berfungsi, B tidak. Selesai sudah. Kalau misalkan tidak berfungsi, ya berarti jelas Yesus itu impoten. Kalau misalkan berfungsi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kok ditanya baik-baik kok malah seperti itu ya? Kita bingung loh menghadapi orang kayak gini ya. Diskusi baik-baik tidak bisa. Dipengennya dikerasin mulu. Ini apa ini seperti ini? Cobalah ya. Cobalah untuk untuk berdiskusi secara sehat di sini. Kita dalam berdiskusi itu bukan mencari siapa pemenangnya, siapa yang kalah, bukan. Dalam diskusi lintas agama bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Bukan, tetapi kita mencari kebenaran di sini. Karena kita tahu yang namanya diskusi lintas agama antara Islam dan Kristen sampai kapanpun tidak akan pernah mengakui ada yang menang, ada yang kalah. Tidak akan pernah sampai hari kiamat pun. Tidak akan pernah ada yang mengakui. Ya. Tetapi disinilah gunakan akal kita. Gunakan akal kita, bukan kepintaran pada saat kita berdiskusi, tapi kejujuran. Itulah yang paling diutamakan. Karena kunci kesuksesan itu adalah kejujuran. Kunci keberhasilan, kesuksesan, kejujuran. Kunci keselamatan adalah kejujuran, bukan kepintaran. Kenapa? Orang mau pintar bisa sekolah. Orang mau jadi pakar bisa dia belajar kepada orang lain. Tetapi orang mau jujur, di mana sekolah kejujuran? Disitulah iman di situ.
Mari kita jujur di sini, karena yang namanya kebohongan itu pasti akan terbongkar. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Dan sepandai-pandainya orang menyimpan istri muda, akhirnya tua juga istrinya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi tolonglah, jujurlah pada saat kita berdiskusi, akui apa yang ada dalam kitabnya. Dan sebenarnya ya, orang Kristen ini bukan berdiskusi dengan kami umat muslim. Ketika kami menyajikan yang namanya ayat di dalam Lukas, mereka sedang berdiskusi dengan Lukas. Ketika kami menyajikan ayat dalam Korintus, mereka sedang berdiskusi dengan yang namanya dengan Paulus. Ketika kami menyatakan ayat di dalam Bible mengenai soal pernyataan Yesus, mereka membantah, mereka sedang berdebat dengan Yesus. Bukan berdebat sama kami sebagai umat muslim. Tidak. Bagaimana kami mau mengajarkan mengenai soal keselamatan, konsep keselamatan di dalam Islam, sementara mereka tidak jujur akan kitabnya sendiri? Bagaimana caranya kita? Kita emang kerepotan juga ya menghadapi orang seperti itu. Bagaimana kita mau menunjukkan betapa indahnya warna merah, betapa indahnya warna kuning kepada orang yang buta? Kita tidak bisa. Karena ini adalah bagian nubuatan dari Rasulullah SAW. Karena kita tahu dulu Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah dan doa Rasulullah tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pada saat Rasulullah berdakwah, Rasulullah memohon kepada Allah untuk pada saat itu Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, andaikan 2 orang Umar ini masuk ke dalam Islam, niscaya Islam pasti kuat. Siapa 2 orang Umar ini? Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hisam. Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, beliau wafat sebagai syuhada, sementara Umar bin Hisam mati secara kafir. Inilah yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu Umar bin Hisam? Umar bin Hisam itu adalah Asidongo, Sibloon, Abu Jahal saja ya diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Guru terbaik langsung gagal Rasulullah. Bagaimana seorang Mahadewa, bagaimana seorang Bang Erik, bagaimana seorang Zulkifli TV, bagaimana Melani Abuya yang bukan siapa-siapa. Siapa seorang Mahadewa ini yang bisanya dari dulu cuma buka celana? Bagaimana mereka bisa mau sadar? Abu Jahal saja diajarkan sama guru terbaik langsung, Rasulullah gagal. Apalagi seorang Mahadewa, apalagi seorang Juma, Zulkifli M. Abbas, Abuya, dan lain sebagainya. Nah mungkin itu aja ya dari Dewa ya. Silakan naik kalau ada yang ingin belajar Islam, silakan. Masuk. Tunggu dulu, Masuk Ten, periksa dulu Ten. Ten diperiksa dulu. Kalau yang hancur bijinya jangan masuk ya. Yang disunat jangan masuk. Masuk. Ya, silakan. Yang ada kulupnya aja. Oke. Lanjut. Tuh, masih ada lagi ya. Silakan Ten. Ayo, naik. Tapi diperiksa dulu. Jangan sampai hancur. Jangan sampai dipotong. Lanjut Bang Dewa. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya bacakan loh ya. Kenapa mereka marah-marah ya? Padahal saya bacakan loh, ayatnya ada, penjelasannya ada. Nah gimana Pipi BJM, kamu jelaskan kenapa mereka emosi begitu Pipi? Silakan Pipi. Ayo, tadi kan rencananya kan kita berdua toh. Lah iya, ini sebenarnya. Tapi Anda kan tadi temanmu nyerobot. Anda persilahkan. Nah ini materi yang kita mau lanjut ke tadi itu. Iya silakan. Kenapa Tuhan Yesus tanggapi silakan. Gitu? Gua jawab boleh? Iya gitu. Jadi sesuai data sebentar dulu ya. Sesuai data yang Yesus akui, Yesus ini memang dikebiri. Silakan. Yesus emang dikebiri. Iya. Baal. Itu datanya loh. Itu ngomong Yesus sendiri yang ngomong. Bentar. Masa Allah baru tahu. Makanya inilah. Ada. Gini. Sabar. Kenapa Oke, silakan. Yesus tidak menikah? Gua jawab pakai ayat. Biar pakai ayat, silakan. Oke. Kenapa Tuhan Yesus tidak menikah? Sesuai dengan Yohanes 12 ayat
Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi bedanya Tuhan Yesus sama manusia yang lain, Tuhan, kalau kita sesuai firman Tuhan, kita disuruh beranak cucu. Tapi Tuhan Yesus datang bukan untuk beranak cucu, tapi untuk menyelamatkan. Clear ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan kita lanjut. Oke, itu tidak ada hubungannya ya dengan ini. Keselamatan berjalan, tapi yang saya tekankan di sini tentang Yesus tidak kawin. Alasannya apa kan gitu? Yesus kawin, Abraham ya, kawin tetap menyelamatkan, ya kan? Musa kawin, tetapi ini bagian saya kan katanya silahkan. Oke, jangan tantrum ya. Oke, jadi di sini menurut Yesus ya, bahwa Yesus itu tidak kawin. Ini keluar dari perkataan Yesus sendiri loh ini. Dari perkataan Yesus sendiri ya. Sebab ada orang yang tidak menikah karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang tidak menikah karena dimandulkan orang lain. Orang yang ketiga adalah orang yang mandul yang memandulkan dirinya sendiri karena kerajaan sorga. Jelas? Atau di sini